kan 202. Ikmal nglakonono sapa sira di dunia marang dunyamu kaannaka kaya sedune sira tak isu iku urip sapa sira abadan ing dalam selawase wa malan nglakonono sapa sira li akhiratika marang akhirat sira kaannaka kaya sedune sira tamu tu iku mati sapa sira godan ing dalam sesuk wa huwatake ngati sapa Ibnu Asakir sapa Imam Ibnu Asakir. Jadi ini hadis yang sering digunakan dalam khotbah-khotbah dan ceramah-ceramah. Sayangnya hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ikut ulama Abdullah As-Siddiq Al-Gumari, beliau mengatakan ini bukan hadis. Ini adalah ucapan-ucapan ulama, ucapan-ucapan orang-orang zaman dahulu yang kemudian sering disalahpahami sebagai hadis. Itu kan. Nah, dan penafsirannya biasanya gini. Ikmal di dunia kakak anak kata isu abadan. Beramalah, bekerjalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Artinya kita kerja ya harus serius, jangan main-main. Nah, kita kerja itu seakan-akan kita hidup selamanya. Nah, ini penafsiran yang umum digunakan oleh para penceramah, para dai ketika menafsirkan hadis ini. Tapi ini dikritik sama Imam Al-Munawi. Beliau mengutip dari ulama-ulama yang ahli tahqiq, ahli peneliti, maksud hadis itu bukan semacam itu salah paham. Kok bisa salah paham? Yang dimaksud ikmal di dunia kakak anak kata isu abadan itu, kamu itu kalau bekerja untuk dunia, gaya nyantai seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya gimana? Artinya misalkan kita nggarap proyek hari ini, kok tidak berhasil, tidak usah stres. Besok masih ada hari lain yang untuk mendapatkan proyek yang lain. Nah, gitu. Jadi misalkan ada orang kok mau nikah tidak dapat jodoh, tidak usah stres. Masih ada hari lain untuk dapat jodoh. Nah, itu kan. Nah, maksudnya itu semacam itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak menafsirkan semacam itu akan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang menyuruh kita untuk meninggalkan dunia, nah, ya toh, yang menyuruh kita untuk tidak terikat dengan dunia, yaitu zuhud. Nah, gitu. Kalau kita tafsirkan kamu kerjalah sekeras tenaga, sekeras mungkin untuk dapat harta di dunia ini, ya maka nanti tidak bisa dikumpulkan dengan hadis yang lain. Nah, jadi ini penafsiran yang ikut Imam Al-Munawi adalah penafsiran yang paling tepat, tidak seperti yang digunakan kebanyakan orang ketika menafsirkan hadis ini. Ini bukan hadis sebetulnya, ucapan ulama, ucapan orang-orang zaman dahulu. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya. Sedangkan untuk masalah akhirat kamu, maka kamu harus berbuat seakan-akan besok kamu mau mati. Nah, sehingga kalau kamu tahu besok kamu mau mati, itu akhirnya nanti Anda itu akan bisa khusyuk, bisa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau orang tahu dia itu mau mati, biasanya itu kemudian kalau betul-betul takut kepada Allah, ya akhirnya tidak mau maksiat. Hidup-hidup mau meninggalnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah ajal itu tidak ada yang tahu kan. Nah, masalah kematian tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti kita semua mesti akan mengalami namanya kematian. Jadi faida jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya untuk meninggal dunia, tidak akan maju, tidak akan mundur. Ada cerita seorang wanita itu ketika periksa ke dokter, dia divonis kanker otak. Maka sama dokter itu divonis, kamu itu paling lama hidup 2 tahun. Nah, maka si wanita itu kemudian mikir-mikir, wah hidup saya itu mau nggak ada sampai 2 tahun ini. Berarti saya harus ibadah kepada Allah. Kayaknya dia bertekad, kalau gitu waktu saya 2 tahun ini tak gunakan untuk ngapalkan Quran. Akhirnya dia pergi mondok, ngapalkan Quran. Ternyata sampai 2 tahun lebih dia tidak mati.
vonis dokternya 2 tahun ya, kanker otak ya, tidak mati. Kemudian akhirnya setelah 2 tahun dia datang dokternya, dok katanya saya ini 2 tahun mati kok masih hidup saya. Nah ini dokternya penasaran, diperiksa. Ketika diperiksa ternyata kankernya itu hilang. Nah, kanker otaknya hilang. Padahal dia tidak berobat apa-apa, cuma menghafalkan Quran. Ini salah satu keajaiban mukjizat Al-Quran semacam itu. Sebetulnya wanita tadi tujuannya untuk menghabiskan hidupnya untuk ibadah, hafal Quran. Tapi ternyata sama Allah diberi bonus. Bonusnya adalah penyakitnya disembuhkan. Dia bisa, karena niatnya betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Cuma saya tidak menemukan, tak cari-cari tidak menemukan yang hadis ini disandarkan kepada Ibnu Asakir. Hadis yang mirip itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi seperti yang disebutkan oleh kitab Jami'us Shaghir, kemudian oleh muhaddits Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari tadi. Itu hadisnya berdasarkan hadisnya Imam Al-Baihaqi. Kurang berapa menit Mas Uluk ini? Kita tambahin ya, satu lagi.